Hello, good morning, class. So, this is our topic for today, the meeting 5 screen time writing. So, this is the example of the text. Example text, Jamie's guide to buy a phone. Jadi ini adalah guidance si Jamie untuk membeli sebuah HP. Okay. So, judulnya nanti My Instruction Guide to Buy a New Phone. So, what do you look for when buy a phone? Apa yang kamu lihat atau apa yang kamu perhatikan ketika kamu membeli HP? Does your phone have to be the latest model? Haruskah itu sebagai model terbaru atau model HP tipe baru? Does it have to look good? Apa tampilannya harus bagus? Do you just want a phone that easy to use atau HP yang hanya mudah digunakan and small enough to fit in your pocket atau yang kecil, yang relatif kecil sehingga enak di kantong. Before you buy your new phone, decide what's important to you. Jadi sebelum kita membeli HP, tentukan apa yang penting bagi kamu. Okay. First, I look at the battery life of the phone. Pertama, saya lihat baterainya, daya hidup baterainya. That's very important to me. It must have long battery. It mustn't ever go flat on me. Jadi nggak boleh sampai habis baterai katanya. Next, I look at the camera quality. Jadi saya harus lihat juga kualitas kameranya. I like taking photos, so I have to have a phone with a good camera. Dia suka foto katanya. Jadi suka kamera yang bagus. I also like to have a phone with a big screen. Jadi dia suka kamera dengan layar yang gede. So I can see the photo clearly. Then I look at how easy it is to do things. For example, adding a name to my contact. Jadi gimana itu aplikasinya itu mudah berjalan. Misalkan nambah kontak, find someone in the contact, sending a text message to multiple people using autocorrect, sending a photo. After that, I check the game. Nah, setelah itu dia baru lihat gamenya. What are they like? Ya, seperti apa sih game yang bisa support di sana? Seperti itulah kurang lebih. Finally, I look at the price for the phone. Baru dia lihat harganya terakhir. Is it affordable? Jadi terjangkau nggak kira-kira? Nah begitu. I do that last. Jadi dia terakhir, harga itu terakhir katanya. But my mom says I should do it first. Tapi kalau menurut ibunya, harga itu ya harus pertama dilihat. Nah, itu perbedaan antara dia dan ibunya. Everyone has different priorities when buying a phone. Jadi setiap orang punya prioritas tersendiri lah kalau beli HP. But these are the things that are important to me. Tapi menurut si Jamie, hal-hal di atas lah hal penting yang harus diperhatikan. Oke, itulah contoh teks yang akan kalian buat nanti. Oke, we go to the first. Please underline the sequencing word based on the text. Jadi, kata hubung yang digunakan di teks, yang gunanya untuk mengungkapkan sebuah tahapan, nah itu adalah istilahnya sequencing words. Mana saja yang merupakan sequencing word dari teks? Nah, ini ada first, seperti yang sudah Pak bold. First, pertama. Nah, setelah pertama berarti selanjutnya. Oke, kalian bisa lihat di sini ada first, ada next, ada then juga, setelah itu, after that, setelah itu, and finally, akhirnya. Nah itu terakhir ya. First, pertama-tama, next, then. Nah, itulah kata hubung yang digunakan untuk proses. Nah itu adalah sequencing words. Baru yang kedua, you are going to write. Baru kamu akan membuat sebuah guidance dalam membeli sebuah alat elektronik. Bisa jadi HP, tablet, laptop, AirPod, ataupun hal lainnya. First, brainstorm your idea and complete the mind map. Jadi pertama kita brainstorming dulu pikiran kita. Jadi segarkan dulu. Kira-kira thing that are important to me when buying. Hal yang penting buat saya ketika membeli. Contohnya ini tablet ya. Tablet. Oke, yang pertama saya taruh warna.
Terus yang kedua saya mungkin taruh RAM di sini. Yang ketiga saya taruh screen di sini. Oke. Screen, dan juga saya taruh mungkin price, harga. Setelah itu saya aplikasinya misalkan set. Oke, jadi ini hal-hal. Terus apa lagi kalau kita beli, misalkan size-nya besar nggak, di apa gimana. Terus ini adalah informasi hal-hal penting, jadi buat bagannya saja. Oke, setelah ini selesai, baru kita akan masuk ke tahap nomor 3. Instruksinya adalah now pick 5 of those idea. Sekarang dari ide yang tadi di sini tadi telah kita buat, kita hanya perlu pilih 5 saja. Kalau 5 terlalu banyak, 3, minimal 3 kalian boleh. Oke. Kalian masukkan informasinya seperti ini. First, next, then, after that, finally. Jadi pertama, selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. Gitu. Ini contoh yang pertama ya. First, yang tadi pertama ini kan contohnya color ya. Jadi seperti ini kurang lebih kalimatnya. First, I look at color of the tablet. Jadi saya warna dulu yang saya perhatikan. I look for a tablet with blue color. Jadi saya mau tablet yang warnanya biru. Next, misalkan kalian RAM. Next, I look for a tablet with a RAM berapa? Misalkan 500, 1 tera atau berapa. Nah, begitu ya. Dan seterusnya. Setelah ini lengkap kalian isi, the next step is baru yang bagian 4. Now write your own guide to buying a new gadget in a paragraph. Nah, baru kita susun teks ini seperti sesuai dengan contoh yang seperti ini. Nah, dengan kalian kasih judul dulu teksnya. Teksnya kalian bisa buat copy seperti ini. My instruction guide to buy a new. Kalian di sini my instruction guide to buy. Sesuaikan apa yang kalian beli. Kalau mau beli laptop, di laptop. Oke. Kalau seandainya mau beli headset dan lain sebagainya ya, begitu ya. Judulnya sesuaikan. Nah, kalian buat 3 paragraf sesuai contoh ini. Yang pertama dikasih pembukaan. Samalah. What do you look for when buy a? Sesuaikan dengan benda yang kalian beli. Does your laptop have to latest model? Nah, ini sesuaikan dengan karakter-karakter di sini. Setelah itu selesai, nah baru yang bagian ini kalian tulis selanjutnya seperti contoh ini. Setelah itu baru kalian isi penutup, boleh kalian menggunakan ini. Everyone has different priorities when buying a. Nah, buying a ini sesuaikan dengan benda yang kalian beli. These are the things that are important to me. Jadi cukup kalian buat segitu. Nah, ini di sini adalah tempat kalian menulis. Nanti yang akan kalian setor ke Pak adalah bagian yang ini saja. Cukup yang ini saja, yang bagian 4 ini saja. Nah, kapan di store? Di store-nya itu di store minggu depan. Kalau minggu depan belum selesai, at least ada progres yang kalian tunjukkan. Misalkan baru selesai sekian kata gitu ya, nggak apa-apa, tunjukkan saja ke Pak berapa selesainya. And then kalau kalian ada hal yang belum paham dari penjelasan Pak, bisa hubungi Pak pribadi ataupun chat di grup. Pak rasa demikian untuk klarifikasi pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu dan kita ada sinyal untuk pertemuan selanjutnya. Bye-bye and thank you so much.